Manakah kekuatan itu? Mari kita lihat beberapa contoh yang sungguh-sungguh terjadi. Mari kita lihat kejadian Kapten Abdul Razak, ia seorang pilot pesawat Garuda. Mungkin Anda masih ingat kejadiannya tahun 2002 tanggal 16 Januari. Pada saat itu Kapten Abdul Razak ia ingin menerbangkan pesawatnya dari Selaparang menuju Jogja. Pesawat terbang pada ketinggian 30.000 feet. Namun tiba-tiba pada saat itu mesin sebelah kanan mati. Sehingga Kapten Abdul Razak ia langsung menghidupkan generator, tujuannya untuk men-trigger agar mesin sebelah kanan hidup. Tapi apa yang terjadi? Ketika mesin trigger itu dihidupkan, mesin sebelah kanan hidup, tapi mesin sebelah kiri mati. Tapi seorang kapten yang berpengalaman, yang dilatih dengan teknologi yang sangat canggih dan sudah sangat terlatih, maka Kapten Abdul Razak melakukan langkah berikutnya. Ia melakukan seperti mobil yang diturunkan di turunan ke bawah, tujuannya agar mesin itu hidup. Kemudian dari 30.000 feet turun menjadi 28.000, 25.000, dan sampai ke 8.000 feet, tapi mesin tetap tidak hidup. Bahkan Kapten Abdul Razak memasuki awan gelap, awan merah yang disebut cumulonimbus, awan yang sangat berbahaya, yang sangat bermuatan listrik. Maka pada saat itulah, pada saat seluruh ilmu kepengetahuan manusia hilang, pada saat itu Kapten Abdul Razak merasa dia tidak lagi mampu melakukan apapun. Mesin mati, listrik mati, radar mati, dan pada saat itu di dalam awan merah, awan yang gelap. Lantas apa yang terjadi? Kapten Abdul Razak di situ sadar bahwa ia tidak mampu melakukan apapun. Pada saat itulah ia merasa dirinya zero. Pada saat ia merasa zero, maka ia mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan padamu. Aku pasrahkan 100 penumpang dan pesawat ini padamu. Berikan aku pertolongan untuk menyelamatkan mereka." Kapten Abdul Razak teriak 3 kali, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Subhanallah, apa yang terjadi? Kapten Abdul Razak tiba-tiba keluar dari awan merah, dan kemudian ia melihat di bawah sana ada sungai Bengawan Solo dan sawah. Kemudian ia melakukan diskusi dengan co-pilot, sawahkah di tempat mendarat atau sungai? Kapten Abdul Razak mengatakan, sungai. Keputusan itu diambil sepersekian detik dan pesawat besi yang beratnya 100 ton terus meluncur, dan kemudian pesawat itu benar, ia mendarat di sungai, tapi di depan sana ada jembatan besi 500 meter di depannya, sehingga apabila terus pesawat meluncur, niscaya pesawat ini akan hancur dan semuanya akan tewas. Tapi subhanallah, pesawat itu ternyata menabrak batu di depan, sehingga belakangnya langsung terbuka bolong, dan pesawat itu terlempar ke sebelah kanan, sehingga pesawat itu tidak menabrak jembatan besi di hadapannya. Kapten Abdul Razak selamat dengan seluruh penumpangnya, dan sayang satu tidak bisa diselamatkan, tapi ia gugur sebagai seorang pahlawan. Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang terjadi dalam kacamata ESQ. Ketika Kapten Abdul Razak dia mampu, maka merasa mampu. Pada saat itu manusia sering merasa dirinya tinggi. Pada saat itu justru kemampuan manusia tidak muncul. Tapi ketika Kapten Abdul Razak mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan padamu," dan ia pada saat itu mengkosongkan dirinya, maka pada saat itu Kapten Abdul Razak mengalami apa yang disebut ZMP, Zero Mind Process, ketika merasa dirinya nol. Kemudian Kapten Abdul Razak teriak Allahu Akbar. Allah adalah nama yang satu itu namanya. Secara matematika, sahabat saya Mr. Rally Jenir telah membantu menghitung secara matematika rumus IZMP ini. 1/0 tak terhingga. 1 adalah Allahu Akbar ketika Kapten Abdul Razak berteriak, dan 0 ketika Kapten Abdul Razak pasrah, dan tak terhingga ketika pesawat ini diselamatkan.